Sayyidina Maulana Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Manusia dalam menjalani kehidupan itu adalah seperti orang musafir. Manusia dalam menjalani kehidupan adalah bagaikan orang musafir. Startnya adalah kelahiran. Awalu manazilihim al-mahdu. Akhirnya finishnya adalah al-lahad, kuburan. Start kehidupan manusia adalah kelahiran. Akhir kehidupan manusia dalam dunia ini adalah kuburan. Kemudian akhir kehidupan dunia, tujuannya adalah surga atau neraka. Tujuannya adalah surga atau neraka yang menjadi tempat tinggal abadinya. Umur yang diberikan manusia itu ibarat masafah, jarak yang harus ditempuh. Tahun-tahunnya ibarat dikatakan marhalah. Begitu juga bulan-bulannya itu kilometernya. Kemudian hari-harinya itu mungkin meternya. Kemudian nafasnya ibarat langkahnya dan seterusnya. Untuk sampai kepada tujuan kita harus menempuh jarak, artinya kehidupan dunia. Barang bawaan itu disebut bid'ah, itu adalah taat yang menjadi bekalnya. Jadi musafir harus bawa bekal. Ya pakaian, ya baju, ya odol, ya sabun, yang lainnya. Begitulah dalam kehidupan di atas dunia harus bawa bekal untuk ke akhirat. Yaitu perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Waktu-waktunya mulai nafas sampai hari, sampai bulan dan sampai tahun itu menjadi modal. Bawa barang dagangan, bekal, bawa modal. Bawa modal. Lah kalau bawa modal kan berarti ada malingnya nanti. Ada yang jaga, ada pembegalnya nanti. Ada yang akan mengancam untuk mengambil barang berharga kita. Ya. Maling-malingnya yaitu syahwat. Syahwat daripada manusia, nafsu daripada manusia dan syaitan. Ketika dia tadi itu tahu bahwa di situ ada yang mengancam untuk mengambil barang berharganya, maka dia harus sedia dengan tamengnya, dengan senjatanya. Begitulah manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Allah berikan jarak sampai ke alam kubur, setelah itu antara surga dan neraka. Di situ Allah berikan sesuatu yang berharga, yaitu waktu-waktunya dia. Jika dan itu menjadi satu modalnya, jika ia gunakan untuk berzikir, untuk berbuat taat, dia meraih banyak keuntungan. Jika ia sia-siakan, dia akan merugi. Bahkan banyak uang akan bisa berubah, akan menjadi banyak hutang. Begitulah manusia yang dikasih umur sehat walafiat, dia tadi itu bisa menggunakan anggota badannya berbuat taat tapi digunakan maksiat, maka dia akan merugi nantinya. Tapi kita harus paham, enggak semua akan senang kalau orang dalam nikmat. Setan Allah jadikan musuh kita utama. Setan Allah jadikan hawa nafsu Allah jadikan adalah musuh yang ada dalam tubuh kita.
Yang dia tidak segan-segan akan mencuri umur kita. Mata yang bisa dibuat baca Quran ternyata diajak untuk melihat film. Mulut yang bisa diajak untuk berzikir kepada Allah, digunakan untuk berzikir kepada Allah, ternyata dibuat untuk mengisap rokok. Telinga yang bisa digunakan untuk mendengarkan hadis Rasulullah SAW, ayat Al-Quran, ternyata digunakan untuk mendengarkan musik. Kaki yang bisa digunakan untuk tegak berdiri, sholat berjamaah atau menuju ke majelis-majelis khair, ternyata digunakan untuk joget dan mengejar bola. Nafsu dan setan ingin mencuri itu semuanya daripada kita. Jika kita ingin selamat dengan nafsu, maka Allah kasih senjata. Ingin selamat dengan setan menjadi musuh kita, Allah berikan senjata kepada kita untuk melindungi. Apa senjatanya? Tubuh kamu ini. Mata kamu itu senjata untuk melindungi daripada syaitan. Syaitan pengaruhi kamu dengan perempuan yang cantik, maka kamu tidak melihatnya, kamu gunakan untuk baca Al-Quran. Berarti kamu sudah menyerang setan. Telinga kamu juga demikian. Didengarkan musik-musik yang merangsang kamu untuk bisa kamu tadi itu lupa kepada Allah, kamu tidak mau dengarkan, tapi kamu mendengarkan ayat Quran dan menikmati bacaan Al-Quran. Itu adalah menyerang setan. Ini semuanya senjata yang Allah berikan kepada kamu untuk memerangi musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan nih, tak kasih kepada kamu ini senjata, anggota badan, perangi musuh Allah. Ini amanat. Ternyata senjata amanat yang Allah berikan bukan untuk memusuhi musuh Allah, tapi memusuhi Allah, digunakan untuk misinya iblis, yaitu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata mendukung, melihat, telinga mendukung, mulut mendukung. Karena itu bakal dipertanggungjawabkan, itu amanat itu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Disinilah manusia harus bisa paham ya, dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Setelah kubur nggak ada lagi tempat lain kecuali surga atau neraka. Yang itu yang akan menjadi tujuan kamu. Jika kamu menggapai, melalui kehidupan dunia ini dengan taat kepada Allah, anggota badan benar-benar kamu jadikan untuk melindungi diri kamu daripada syaitan yang mengajak kamu untuk maksiat, daripada nafsu yang mengajak kamu untuk syahwat, maka kamu akan ditempatkan di surga, kenikmatan yang diantaranya yang abadi di dalamnya. Jika tidak, maka jangan menyalahkan diri kamu karena kamu telah mengkhianati amanat yang Allah berikan. Senjata bukan untuk musuh Allah, tapi justru senjata digunakan untuk membantu daripada misi syaitan. Karena khair wahadainahun najdain. Ada dua jalur. Ada jalur khair, ada jalur syar. Jalur khair ini adalah wadhifahnya para anbiya untuk ngajak dan para malaikat. Madharnya madharul khair. Jalur syar ini adalah wadhifahnya syaitan dan pengikut-pengikut syaitan, a'wanu syaitan. A'wanu syaitan ya bisa manusia. Ulaika hizbu syaitan ala inna hizba syaitan khasirun. Menjadi kelompoknya syaitan dia. Ngajak maksiat kepada Allah, ngajak kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada lagi pilihan kok. Jika kamu menggunakan anggota badan kamu untuk taat, untuk yang lainnya, maka kamu masuk dalam Hizbullah, kelompok Allah. Yang di situ para anbiya, para rasul dan para malaikat Allah. Ulaika hizbullah ala inna hizballah humul muflihun. Jika kamu menggunakan anggota badan kamu untuk maksiat kepada Allah, kamu masuk hizbus syaitan nantinya. Kelompok syaitan nantinya, kelompok iblis dan nafsu. Maka kamu ada di situ menjadi hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Karena itu jangan kita menjadi orang yang bodoh
hanya sekedar untuk ingin terhibur di atas dunia, tapi kita harus menyesal ada di akhirat. Hanya sekedar ingin puas di atas dunia, tapi kita harus sengsara ada di akhirat. Tapi gunakan waktu ini benar-benar untuk meraih keuntungan yang tiada taranya per detik daripada waktu kamu. Gunakan semuanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dari kiamat, saudara, ada orang yang dikatakan masuk surga tanpa hisab, yaitu yang seluruh waktunya digunakan untuk taat. Enggak ada untuk maksiat. Terus taat dari wadifah ini ke wadifah ini, dari wadifah ini ke wadifah ini, sebentar lagi misalnya dari ini ke sholatul duha, dari sholatul duha nanti sebentar lagi baca Quran, dari baca Quran nanti ke sholatul duhur nanti terus begitu, digunakan tertib semua waktunya untuk taat. Ini masuk surga tanpa hisab nih. Apanya mau dihisab? Urusan apa dia? Nggak pernah ngurusi dunia, nggak pernah ngurusi itu, dan ini semuanya full taat. Yang kedua, ada yang dia tadi itu tetap dihisab, cuma banyak dimaafkan oleh Allah, yaitu alladzi yastaw'ib. Dia lebih banyak menggunakan yastaw'ib aktsara awqati fi ta'ah, lebih banyak waktunya untuk taat, tetap dihisab. Kenapa? Masih ada nih urusan dunianya dihisab, nanti masih ada nih main-mainnya dihisab, masih ada dihisab. Kalau tadi full bunder sudah, kalau ini masih ada, ini masih dihisab. Karena hisab itu tanggung jawabnya besar, semua akan ketakutan dengan hisab. Ya. Yang ketiga, khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Dia berbuat baik dan juga berbuat jelek. Ya, bergabung, hadir majlis. Tapi juga maksiat juga bergabung dia. Amru mukhtir. Ini betul-betul risiko tinggi. Risiko tinggi. Khawatir nanti wamtazul ayyuha wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Pisah. Orang baik sama enggak baik pisah, enggak boleh kumpul nanti di mahsyar. Alam ahad ilaikum ya bani adam la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah ada perjanjian sama Tuhan? Jangan taat sama setan. Itu musuh kamu yang jelas. Kalau kamu itu taat, enggak boleh kumpul sama nabi, enggak boleh kumpul sama aulia, enggak kumpul sama solehin, nih kumpul sama orang-orang maksiat. Lah disitulah orang akan merugi nantinya. Kecuali kalau Allah maafkan. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Karena itu jangan main-main. Hidup di atas dunia ini adalah gambaran kamu nanti ada di akhirat. Kalau kamu bisa dalam siratal mustaqim, dalam jalur yang lurus, jalurnya para anbiyaul mursalin, maka kamu akan cepat meniti jembatan sirat nanti. Jika kamu tadi itu jalannya al-maghdub alaihim, jalannya ad-dallin, jangan disalahkan, kamu nanti akan jatuh dan masuk ke jahanam nantinya dan kumpul bersama mereka nantinya. Karena itu benar-benar jaga kehidupan ini, gunakan semua tubuh kamu, waktu kamu, kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu untuk taat kepada Allah, maka kamu akan menjadi orang beruntung nanti di akhirat. Wallahu a'lam. وقد درج الأسلاف من قبل هؤلاء وهمتهم نيل المكارم والفضل فقيرهم حر وذو المال منفق رجاء ثواب الله في صالح السبل لقد رفضوا الدنيا الغرورا وما سعوا لها والذي يأتي يبادر بالبذل
لباسهم التقوى وسيماهم الحياء وقاصدهم الرحمن في القول والفعل مقالهم صدق وأفعالهم هدى وأسرارهم منزوعة الغش والغل خضوع لمولاهم مثول لوجهه قنوت له سبحانه جل عن مثله فقدنا جميع الخير لما تراحلوا ومنهم خلا وعر البسيطة وسهل وصرنا حيارى في مفاويز جهلنا نشبه بالبهم سويرحة الغفل نخبط لا ندري الطريق إلى النجاة وبالجور نمحو سنة البر والعدل فآهن عليهم لا تجاهية الفناء بحزب الردى حلت وحزب الهدى خلي سأبكي عليهم ما حييت بعبرة لها مدمع في الخد يشهد بالثكل وأحمل نفسي ما استطعت على اكتفاء سبيلهم حتى أوسد في الرمل عليهم سلام الله إن كان قد مضوا فذكر لهم باق وقد شاع بالنقل حياتهم خير لهم ومماتهم فطوبى لهم فازوا وسادوا على الكل إلهي بحق القوم منا بتوبة من الذنب تغسلنا بها أبلغ الغسل إلهي بحق القوم منا بتوبة من الذنب تغسلنا بها أبلغ الغسل وغيث يا مغيث المستغيث قلوبنا بغيث هدى يحيي القلوب من المحل وصلي على الهادي البشير شفيعنا
نبي الهدى بحر الندى خاتم الرسل صلى الله عليه. ما شاء الله. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك عدد معلوماتك ومداد كلماتك. ما شاء الله. صدق الله. وغفل عن ذكرك وذكر الغافل. اللهم صل على صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبدال كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد وغفل عن ذكرك. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلى القدر وانت وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل يا علم نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شر. وقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الفاتحة على رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم الحبيب وأخواننا من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم إلى روح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بأحسن الدين. ونجد الله حمي سيد العظم الفقر النجيم سادتنا لا بعلم الغيور ما أخوان وابن على محمد والده رحمن السقاف ووصل أبو بكر السكران وشهاب ودقيق بملأ عبد الله درس الأكبر وابنه بكر عليه وحمنا والمحضار علي بن عبد الرحمن أحمد المفخر والوشة وابن سالم فسمار بن عبد الرحمن العطاس الشيخ قبل إشهاد وغاية العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد حبيب الرحمن. ثم إلى روح يسجد الإسلام بحامد محمد بن أحمد الغزالي صاحب الحضر لما قام الحبيب جعفر بن شاه السقاف سيد الوالد وسقاف وسلم وفريمة ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا ووالدين وليكم واتنا وواتكم ووات المسلمين أن غدر شرمافنا وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويفرج الكروب ويسر القلوب لكل الحاج والمطلوب وجاء الحبيب المحبوب ببركة الصالحين يجعلنا وإياكم إن شاء الله من الصالحين وكتبنا وإياكم في ديوان الصالحين وأعطينا وإياكم ثواب الصالحين وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من فتنة هذه الدنيا السالمين وفي الأمور أخرنا ظافرين ويهدينا ويهدينا ولا أولادنا وجعلنا وإياهم موفقين هدي المهتدين غير الضالين. علينا وعليكم وعلى طلاب العلم وعلى أولادنا فتوح العارفين ويجعلنا وإياكم من العلماء العاملين وبقرة عين سيد المرسلين وعلى هدي يكون صالحا ونسلم الآباء والصالحون وما نوى صاحب الوقت وإمام الزمان في مثل الساعة المناسبة ونويناه ما قصدوا وقصدنا ما قصدوا ثم الأرواح عربي بن هدى السقاف ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا خصوصا يحيى أن الله يدري عنه الأسقام والآلام ويمن علينا وعليه الصحة والعافية والأمور بطاعته ومرضاته وعلى هديه يكون الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الله